Hai teman-teman, selamat malam, selamat hari Rabu. Kembali lagi Rabu bercerita, yang tentunya akan selalu diisi dengan cerita-cerita kabar baik. Dan hari ini masih tentang cerita kabar baik perjalanan hidup sehat. Temannya Pardana, teman-teman, yang baru aja menyelesaikan program Eating Reorder. Jadi buat teman-teman yang belum tahu program Eating Reorder itu apa, ya nanti akan saya jelaskan di akhir. Oke. Hari ini yang akan bercerita teman-teman adalah teman saya satu sekolah. Cie. Ya, teman Agung juga. Benar bro. Apa kabar bro? Selamat malam. Jadi nampaknya beliau udah ada di sini nih. Aku panggil aja ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Di lokasi teman-teman gimana? Hujan? Kalau di tempat saya di BSD baru selesai hujan. Nah, hai. Ini dia, teman saya. Selamat malam, Sita. Malam, Yeay. halo. Thank you sudah mau meluangkan waktu di Rabu malam ini, Rabu bercerita, ya, untuk berbagi ceritanya Sita seperti apa. Anyway, aku mau perkenalkan diri dulu ya Sita ke teman-teman. Jadi teman-teman, Sita ini teman sekolah saya yang sudah mempercayakan hidup sehatnya bersama dengan Perdana dan Eating Disorder. Tentunya hari ini Sita akan bercerita perjalanannya Sita, apa yang teman-teman Sita jalani, apa yang teman-teman Sita nikmatin keluarga yang alami ya. Nanti bisa dibagikan di sini. Oke. Kita mulai aja Sita. Oke, Sita. Uh, dulu tahu Eating Reorder dari siapa? Oke, jadi gini awalnya itu aku kan suka jalan pagi ya, Yes. jalan pagi, terus one day tuh aku ketemu sama teman lamaku juga, Siapa teman itu? kita juga ya Dan, Yes. namanya Ayah. Oh, oke, ya. Ayah namanya Ayah. Eh, aku terakhir ketemu dia tuh dia baru lahiran anak ketiga kalau nggak salah, itu emang ya masih lebar lah ya, lebar gitu ya. Terus pas Lebaran. ya Oke, oke. pokoknya terus pas terakhir ketemu Ayah itu Ya, aku amazing banget. Suara gue kedengeran ya? kedengaran, jelas banget, aman. Oke oke. Jadi ketemu Ayah itu aku amazing banget Oke. karena itu perubahannya drastis banget Ayah. Terus aku coba tanya iseng gitu, aku tanya sama dia, Nah, apa sih rahasianya gitu? Apa dia ikut olahraga kah, program apakah gitu kan ya? Ya, yes. terus dia cerita tentang eating reorder ini gitu. Terus di saat itu juga aku langsung kayak tertarik gitu kan. Karena memang Oh aku gitu. ngelihat Oke. perubahan, aku lihat perubahan dia tuh bener-bener nyata banget dan drastis. Drastisnya tuh lebih ke kayak apa ya? Dia tuh lebih fresh Yes. gitu ya. Jadi nggak cuma kayak kurus doang gitu. Terus kayak lebih fit gitu. Pokoknya terus lebih muda, dia lebih awet muda gitu dari terakhir aku ketemu dia. Jadi aku tertarik banget gitu, aku mau join Ayah, pokoknya aku mau join, aku pengen tahu gimana gitu. Oke. Nah di situ aku Jadi mulai. yes, Mm-mm. yang bikin Sita ikutan karena ngelihat apa yang dialami oleh ayah-ayah. Ayah, Namun iya. ada alasan lain nggak? Maksudnya dari selain dari perubahan ayah dari ayah sendiri, dari Sita sendiri, ada apa gitu yang membuat, kan kadang kan kalau misalnya orang, oh iya saya mau lebih sehat, saya kelebihan nih berat badannya sedikit atau apa? Jadi gini,
tahun lalu zamannya COVID. Oke. Jadi si Tahu COVID dong, ya, si COVID ya. Masalahnya COVID ya. Oke, oke, oke. COVID, COVID. Oke, oke. kita kan jarang beraktivitas nih ya di rumah terus. Iya, iya, iya. Tahun lalu nih, aku Hmm, tuh kan COVID udah mulai mereda tuh ya. Terus aku iya. ada planning untuk jalan-jalan liburan lah, trip gitu. Oke. Tiba-tiba aku kena COVID dan Oke. aku kena COVID itu 3 minggu sebelum aku berangkat. Karena aku udah pesen tiket segala macem. Yaudah, untungnya bisa di reschedule. Tapi kan aku isolasi dong. Waktu itu masih sekitar kayak 2 mingguan gitu, 10 hari gitu ya. Hmm, Itu tuh mamahku itu ngirimin makanan setiap hari. Dan aku oke. saking pengen sembuh supaya aku bisa Iya. trip, jadi aku makan terus dan di Yes, situ yes. beratku naik parah banget. Terakhir Oke. beratku tuh 49 itu sampai 55,7. Gak apa-apa, lima gak lima apa-apa. koma tujuh berat aku. Oke, oke. Naiknya tuh parah banget pokoknya. Ya. Dan setelah itu susah banget turunnya. Susah banget dan jujur. Aku udah Jadi coba eh cobain dengan apa aja. Tapi aku nggak udah pakai coba brand ya, nggak pakai brand ya. Nggak pakai brand ya. nggak pakai apa? Bukan maksudnya nanti disebut cobain apa ya, jangan pakai brandnya disebut. Enggak. Oke, oke, oke. Maksudnya aku udah coba kayak eh, intermittent fasting kayak gitu aku coba ya. Oke, Terus aku nge-gym. oke. Terus aku Ya, kayak bener-bener ngatur pola makan. Tapi itu yes. emang mungkin karena salah lah atau kurang pengetahuan gitu ya untuk ngatur Ya, pola makan yang sehat gimana. Itu kayak kayak yoyo ya naik turun gitu loh dan. capek ya, Jadi kalau naik turun gitu ya. naik turun kan bete banget ya. Ntar kayaknya Yes, tuh naiknya gampang banget, turun udah setengah mati, tiba-tiba naiknya cepet banget gitu kan. Kayak, oke. aduh capek banget deh kayak gitu, capek deh gitu loh. Sampai aku ketemu akhirnya eating disorder ini, eh, sampai saat ini tuh, itu badan enak banget. Terus Oke, stabil, yes. terus aku tuh selama ini punya kolesterol kan Ya, gitu ya. Setiap ya. tahun aku medical check up dari kantor tuh aku kolesterol selalu ada tinggi gitu loh, di atas 200 Hmm, lah pasti ya. Nah, alhamdulillah tahun ini setelah aku ikut eating disorder itu kolesterolku sudah mulai membaik. yes. Belum normal Oke, banget tapi udah turun, udah mendekati normal gitu. Syukur, siap, siap. alhamdulillah. Jadi teman-teman udah di-spill dulu nih apa yang manfaat, apa yang sesuatu yang diterima oleh Sita gitu ya, udah di-spill. Hasil labnya, kolesterolnya sekarang sudah membaik. Karena tujuannya itu ya, semakin Alhamdulillah. sehat. Anyway, tadi teman-teman udah lihat COVID ya, semua lah sama lah ya yang tadi bilang sama Sita, kurang aktivitas dan lain-lain segala macam. Apalagi kalau misalnya udah kena gitu ya kan, pasti akan di apa namanya, gizinya ditingkatkan gitu, jadi makannya banyak banget dan itu bikin Mm-mm. susah lagi balik. Oke. Nah, Betul. waktu di awal nih, Sid, diceritain nggak sih sama Mm. Ayah, ngapain aja sih Ayah di eating disorder, atau langsung aja daftar? Eh, aku sih ayah tuh jelasin kayak ini cuma ngatur mindset lo dalam ngatur pola makan masjid kata dia gitu. Oke. Terus Hanya lu cuma butuh terus kayak lu cukup olahraga jalan kata dia gitu. Lu nggak perlu olahraga kayak berat-berat gitu. Nah, pokoknya di situ aku sih lebih kayak gue udah lihat kenyataannya hasilnya depan mata gitu kan. yes, 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 yes. Itu benar aku bikin aku makin penasaran dan pokoknya gue nggak mau tahu ya gue mau ikut buruan gimana caranya. Iya sih gue kirimin linknya terus lama gitu dia ingin mana ya linknya, oh iya iya ntar gue kirimin gitu Oke. ya. Aku nggak tahu bener-bener karena aku Yes, lihat banget perubahan Ayah tuh bagus banget sih. yes. Itu Oke. aku di situ Jadi penasaran banget. nggak perlu tahu ya, nggak perlu tahu ngapain Ayah gitu ya, yang penting udah kelihatan di depan mata bukti nyata bahwa ada Iya perubahan iya. yang makin baik di Ayah. Udah, gue penasaran, gue ikut deh dan daftar gitu ya. Dan daftar, ketemu juga sama yang satu ini katanya. Ketemu juga teman sekolah lama gitu ya, luar biasa. Iya Dan teman lama. Oh dan iya Ayah Ayah juga bilang gini, iya,
Ayah juga bilang gini, sih lu inget Dana kan gitu. Gue taunya dari Dana gitu kan. Dana tuh beda banget sekarang. Nah gitu, itu juga masa sih gitu kan. Terus emang amazing sih. Amazing banget sih. Nah, Jauh banget soalnya. jauh banget ya, Pak. Ya udah, oke, kita jangan bicara yang dulu, kita bicarain sekarang aja. Nah, Sita, waktu itu di bulan apa Sita ikut Apa? Di bulan apa ya? ikut mulainya Sita, kita dimulainya di bulan apa? Batch 6. Sekarang kan bulan November, mungkin sekitar bulan Juni atau Mei ya kali ya, kita Juni, pertemuan pertama kali ya. Juni kalau nggak salah Juni ya, bulan Juni ya. Oke, Batch baik. ke-6 aku Jadi, ikut batch ke-6. nah, Sita itu teman-teman adalah ikut di batch 6. Di sini juga ada tadi Bu Priyanti, Hai Bu, selamat malam. Ada rekan satu batch ya yang juga sama-sama sudah menyelesaikan program meeting reorder. Nah, begitu ikut, apa yang dirasakan? Ngapain aja sih? Boleh diceritain nggak? Karena kan kalau Sita nggak nanyain gitu ya, tapi beberapa teman-teman mungkin nanyain ngapain aja sih di meeting reorder gitu kan. Oh iya, pasti dibilang, oh iya makan ditimbang-timbang dan segala macem gitu. Iya, awalnya memang sebelum ikut, maksudnya benar-benar ikut meeting reorder, Yes. ayah udah jelasin ke aku nih. Oh, udah ya. Sit Oke. nanti jadi kurang lebih secara garis besar udah dijelasin sih nanti lo tuh eh, lo harus siapin timbangan makanan kata dia gitu. Yes. Terus lo harus siapin timbangan badan yang bisa ngukur kayak eh, masa lemak lo, masa otot dan lain-lain gitu ya. Yes, Karena di yes. situ biar kelihatan BMI lo berapa, apakah udah normal atau belum. Pokoknya untuk patokan awal dari situ lo harus punya kayak gitu. Terus lo harus mau food preparation itu yang penting gitu. Harus mau kata ayah. Terus yang kedua lo harus komit sih kata dia. Lo kalau mau benar-benar lihat hasilnya lo harus komitmen kata dia gitu. Karena banyak teman-teman gue baru batch kedua udah hilang gitu. Jadi udah mulai hilang satu-satu. Oke. Ya kata ayah pokoknya itu sih lo kalau mau benar-benar lihat hasil lo harus komitmen. Memang kuncinya komitmen sih dan Oke, komitmen dan keren. kemampuan. Jadi Ya. mau, kuncinya cuma itu doang ya, mau aja gitu ya, mau aja. eh Terus nanti tentunya kalau teman-teman mau, teman-teman pasti akan didekatkan dengan cara-cara yang teman-teman nggak perlu ngerti untuk mencapai tujuan tadi. Which is tadi kalau kita bilang Sita maunya kan kolesterolnya tadi makin baik gitu ya, terus makin turun, makin sehat, makin segar gitu. Nah, Yes, yes. food preparation buat sebagian orang itu challenging ya, Sita, bahkan apa namanya ngerepotin, apalagi kalau teman-teman nih yang bapak-bapak gitu ya, aduh katanya repot. Nah tapi kalau dari sisinya Sita gitu ya, food preparationnya gimana gitu kan, kita makan berapa kali Sit di awal? Pertama 6 kali kali itu ya, 6, kita makan 6 6 kali kali. ya. Bayangin teman-teman, makan mau 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 hidup sehat terus makannya 6 kali, Makanan, terus gimana? makannya 6 kali. Itu kaget juga sih orang 6 kali. Banyak banget ya, banyak banget ya Iya. makan 6 kali. Nah, ngomongin food preparation-nya, kan Sita kan sebagai profesional muda juga ya, bekerja juga gitu ya. Pasti Oh, kan bisa dibilang challenging. Boleh di-share dong kiat-kiatnya seperti apa biar bener-bener yang menggambarkan, kalau kita bilang kan perjalanan ini mudah dan menyenangkan Sita ya. Kalau dari sisi Sita gimana? kalau aku memang karena kan waktu pertama ikut tuh kita setiap 2 minggu sekali punya menu yang sama kan. Yes, betul. Sama tuh gitu kan. Jadi aku itu biasanya udah nyiapin bahan-bahan mentahnya itu udah aku per hari itu udah aku siapin kayak aku pack-packin gitu loh dan Oke, udah aku iya, iya. timbang. Timbang. Jadi pagi itu tinggal aku olah aja pagi-pagi sebelum berangkat kantor tuh. Itu malam udah aku bumbuin, pagi udah aku olah. Atau kadang malam kalau memang resepnya aku bisa masak dari malam, aku masak dari malam, nanti paginya aku tinggal angetin, terus aku bawa ke kantor. Dan aku tuh bawa bekal sih dan jadinya lebih ke situ sih.
Aku Nah, siapin itu bekal dia. gitu, jadi pagi sarapan, terus snack pagi, terus makan Yes. siang, snack sore, makan malam, snack malam gitu. Keren, keren. Jadi Jadi memang kita kuncinya memang harus sedikit repot, tapi kalau memang kita niat pasti bisa. Hasilnya oke. benar-benar sedikit repot di awal karena mungkin belum terbiasa. Kan ada Betul. pepatah yang bilang ala bisa karena biasa tentunya ya. Kalau Mm, mm, dicoba mm. dikit-dikit nantinya menjadi sebuah kebiasaan yang tentunya bisa merubah pola hidupnya kita dan bisa terlihat dari Sita jadinya sekarang bawa bekal ya, Bawa bawa bekal bekal. teman-teman. Iya, kalau Nah, ya aku tuh dulu kan agak kayak makan tuh kalau nggak ada sayur ya udahlah gitu kan. oh Nggak iya ada iya, buah, oke oke. Yes yes. udahlah gitu. Sekarang sejak eating reorder tuh kayak kalau nggak ada sayur tuh kayak aduh nggak ada sayurnya nih misalnya gitu harus makan sayur nih gitu kan nyari buah Oke. aduh harus makan buah nih harus makan buah kayak gitu jadi kalau makan tuh nggak ada salah satu dari itu nggak bisa deh Oh harus jadi ada. perbedaan perbedaan yang juga paling mencolok adalah kalau Mm-mm. sekarang makanan kalau di situ nggak ada sayur ada yang aneh gitu ya. Kalau kalau orang Indonesia bilangnya apa sih? Kalau kalau nggak makan nasi nggak makan gitu ya. Tapi kalau sekarang agak beda ya. Nggak makan sayur kayak aduh something something kurang banget gitu loh kayak harus ada sayur nih gitu. Terus Keren keren kayak keren. jadi bawa sih ya suami aku ya. Aku kan satu gedung ya sama Iya. suaminya. Wah Makan luar siang biasa. makanya emang dia belum mau ikut sih, cuma kayak dia udah ikut-ikutan kayak yang hari ini kamu bawa buah apa gitu Ais kan kamu makan keren apa keren. kayak gitu gitu loh. Jadi dia mulai ikut-ikutan kayak gitu sih, mulai makan buah, makan sayur gitu. Ya alhamdulillah sih banyak perubahan yang bagus lah gitu. Di rumah juga gitu anak-anak udah mulai kayak harus ada sayur gitu karena aku selalu siap sayur kan gitu di Yes yes rumah betul. gitu Keren. Jadi buah juga. selain selain tadi oh sorry kan tadi Sita bilang perubahannya sekarang gue nyariin sayur. Kalau nggak ada sayur itu ada yang aneh gitu ya. Tuh, Iren temannya Sita juga ya ternyata ya. Hai Iren Iren. itu dulu Iren tuh temen aku di Panasonic. Hai Iren. Ah, Iren juga sama. Iren juga sama. Ikut eating the order juga. Hai. Oh my god, Iren. Ternyata ya. Nah, jadi kalau kalau tadi udah cerita sayur merupakan hal yang Mm-mm. menjadi pembeda sekarang gitu ya. Terus juga ceritanya serumah sekarang. Kalau saya selalu bilang kan ya, kalau satu orang bertobat, seisi rumah diselamatin. Suaminya juga sekarang nyariin Iya. buah terus, sayur, anak-anak juga. Tentunya pastinya berjadi dampak baik di rumah ya, keren banget ya. Nah, selain itu Betul. ada lagi nggak yang berubah yang Sita alami nih sejak ikut eating reorder? Em, ini dulu tuh aku setiap bangun tidur tuh pasti pusing. Kepala Oh, aku tuh really? nggak tau deh. Selalu begitu dan Oke, oke. kayak pusing deh, pokoknya kepala tuh sakit gitu kalau baru bangun tidur. Jadi bikin kita tuh kayak aktivitas sehari-hari tuh kayak nggak seger gitu ya. Terus ya itu tadi kolesterol ya, aku sering banget kolesterol, pusing juga berat ya kepala ya kalau kolesterol ya. Itu juga bikin gak enak banget. Yang pasti sekarang tuh aku bangun tidur, itu udah Yes. gak pernah pusing lagi. Yay. Dan dulu sering banget migrain kayak gitu-gitu ya. Oke. Sekarang alhamdulillah jarang jarang banget deh kecuali aku emang kayak kurang tidur banget misalnya gitu Yes. atau lagi banyak kerjaan nah baru tapi lebih fit lah, lebih fit. Badan tuh lebih fit, lebih Keren, stabil keren. yang pasti badan dan benar-benar stabil banget gitu. Kan mulai pas menu bebas tuh kan aku udah kayak karena nggak sempet masak gitu sayur di rumah ya. Aku tuh Ya, suka beli ya. sayur gitu di kantor. Nah, itu tuh kayak kira-kira aja gitu udah ngerti gitu loh. Dan itu tuh udah berat badan tuh udah enak banget, udah stabil gitu. Ya kadang-kadang misal Yes. ada acara-acara kantor atau ada undangan Hmm. teman tuh kan kadang-kadang suka cheating-cheating juga ya. Tapi habis itu kita Oke, back-back. oke. Tapi Ya. cheatingnya masih masih dalam track ya. Kayak misalnya aku harus cari protein gitu, harus ada sayur gitu. Tapi maksudnya nggak bisa nakar Ya. banget tuh berapa gram ya gitu kan nggak tahu Ah, ya ya, kan. betul, betul, betul. Benar, 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 benar. Masih berusaha on track gitu. Kayak waktu reunian sama Ayah tuh juga gini, ya kita makan apa ya ya? Yaudah kita ambil protein nih. Maaf Ada ya, saya minyaknya belum kita sehari singkirin. kemarin. Saya belum Iya. sehari. Maaf ya.
Ih, Dana nggak ikut sih, seru. Iya, seru banget. Nah, itu juga gitu, aku kayak bener-bener cuma makan daging, terus kita cari sayur sebanyak-banyaknya, ya udah makan gitu loh. Even kita nggak tahu timbangannya berapa, dan itu udah di luar jam kita makan kan harusnya ya. Cuma Ya. ya untuk menghormati si tuan rumah dan acara gitu kan, ya udah kita makan. Habis itu back on track lagi gitu. Dan itu tuh kalau dulu kayak gitu, dan misalnya aku intermittent fasting, aku cheating, Ya. itu langsung bloatingnya parah lah, yang udah deh. Ya itu yoyo itu yang aku bilang. Nah, kalau setelah eating reorder ini kayak badan tuh udah ngeset sendiri. Yes. Itu sih, Jadi luar biasa, ceritanya amazing. Sita jadinya udah lebih pantas ada yang kurang reunian kemarin. Maaf ya kak, maaf ya bro. Nanti kita bikin lagi reuniannya. Oke, jadi yang terjadi adalah sebenarnya teman-teman, seiring dengan programnya kita yang tadi diceritain sama Sita, matanya udah bisa naker. Jadi memang perlu lepas juga ketimbang kalau memang sudah terbiasa lakukan, tahu loh segini porsinya kita, dan badannya juga juga udah tahu seberapa banyak yang dibutuhkan tubuhnya. Bener kan ya? Nah, Sid, ini boleh di-share dong, tapi ini bukan buat apa, bukan untuk apa kompetisi ya. Kompetisi dari sejak awal sampai dengan kemarin menyelesaikan program meeting reorder udah berapa kilo gitu bergesernya timbangannya? Aku pertama ikut eating reorder itu beratku 55,7. Oke. Itu aku berat itu tuh dulu hamil hamil 9 bulan, Dana. Oh, oke. Jadi ingat ya. Oke. Kayak, Oke. aduh, itu panik banget kan ya. Dan susah banget Iya. turun, paling sampai 54 gitu kan. Susah banget Iya. turun. Ah, Oke, sekarang berat saya sudah 49,7 apa 3 ya? 9,3 kalau nggak salah terakhir. terakhir berat badan 49 itu kapan? Sid? Kapan ya? 2 or 3 years ago maybe. Oh, itu pas berarti pandemi banget ya. Pandemi banget ya. Gara-gara pandemi deh jadi naik semua. Keren. Gitu. Nah, sebelum yang apakah ini seperti yang diharapkan oleh Sita untuk Sebenarnya targetku 48, pengen 48 sih. Cuma ini aja udah enak banget sih di badan gitu, dan BMI aku juga udah normal. Ya kalau masih bisa 48, syukur alhamdulillah. Kalau memang stuck di sini ya mungkin memang ini udah minimum berat badan gue. jadi Sebenarnya sempet jadi naik sih, dan sempet naik kayak kemarin nggak ada acara kantor gitu ya, sempet yes agak yes. cheating tuh. Tapi aku tetap on track, kayak aku pilih protein kayak stik ayam, ada Yes. sayurnya gitu kan. Daripada french fries, aku nggak makan french friesnya gitu kan. Itu sempat naik sih, tapi ke cuma 50,1 gitu. Paginya turun lagi gitu. Jadi itu Keren, emang keren, enak keren. banget. Itu kan namanya berarti berat badanku udah mulai stabil gitu. Yes. Alhamdulillah. Mindsetnya juga udah dapet ya. Dan Mm-mm. mungkin menurut Sita beneran semudah itukah menjalankan eating reorder? Beneran semenyenangkan itukah di perjalanan Sita dari awal hingga sekarang? Buat aku iya sangat menyenangkan. Keren banget Karena ya. aku rasakan hasil di diri aku sendiri ya. Kayak ini juga lebih kayak aku nggak gampang stres. Kayak lebih bisa manage stres gitu loh. Mungkin pengaruh ya ke apa yang kita makan, apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu ngaruh juga ke cara kita mengolah stres kita gitu. Namanya kita hidup terstres banyak ya, kerjaan Yes, lah, betul. keluarga, anak-anak segala macem kan gitu. Nah itu juga aku rasain sih perbedaannya. Jadi sangat menyenangkan untuk jangka panjang ya, dan maksudnya jadi Yes. kita bisa ngelakuin hal yang sama. Terus kayak olahraga, ada orang yang bisa kurus tapi olahraganya jor-joran. Mesti kita mikir sampai usia seberapa sih kita kuat olahraga kayak gitu gitu kan. Nggak mungkin juga kita udah tua bisa kuat nge-gym yang terus-terusan. Tapi kalau kita jalan, kita kan apa istilahnya, dan makan
jalan-jalan, Tidur, tidur, makan, makan, tidur, jalan-jalan. jalan-jalan. Iya benar. Yang kita lakukan Jalan-jalan. makan, tidur, jalan-jalan. Bener banget. Bener Happy banget banget ya. kan? Iya, Happy yes, yes. banget. Dan kalau jalan itu kan segala usia kita bisa lakuin tetap. Benar, benar, benar. Dan itu Sip, sip. di badan lebih bagus, lebih enak Luar banget biasa sih. banget ya teman-teman semua. Udah dengar ceritanya Sita tadi. Jadi memang yang kami lakukan di Eating Reorder itu makan, tidur, jalan-jalan. Tujuannya apa? Tujuannya mau makin sehat. Bonusnya apa? Betul. Banyak ya. Betul. Bonusnya banyak. Salah satunya tadi yang diceritain sama Mm-mm. Sita. Dan tentunya karena kami yakin ini benar-benar menyenangkan, sehingga kabar baik ini kami bagikan ke semua orang. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang mau, ingin, rindu untuk sehat, semakin sehat, hidup sehat seutuhnya, tanpa obat-obatan, tanpa suplemen, tanpa apapun, nanti boleh tanya Sita. Sita ikut Aku apa? juga pernah loh. Aku pernah juga dulu pakai suplemen pelangsing. Namanya cewek ya. Pernah mencoba juga dan itu jangan deh, nggak rekomen banget. Oke. Jadi boleh cek Instagramnya Sita, boleh cek Instagramnya Dana. Nanti tanya, kebetulan bukan kebetulan ya, karena tidak pernah ada yang kebetulan sebenarnya, bahwa hari Minggu nanti teman-teman dari batch 6 kan sudah menyelesaikan programnya. Di hari Minggu nanti gantian teman-teman dari batch 10 akan mulai. So masih ada waktu buat teman-teman yang mau hidup semakin sehat. Nanti bisa daftar terakhir tanggal 9 Desember ini. Oke teman-teman, sip. Thank you banget untuk waktunya. Ada yang, boleh ada yang mau disampaikan kepada teman-teman di luar sana sebagai penutup pertemuan kita malam ini? Aku cuma bisa pesen apa, kita itu untuk bisa happy dalam hidup tuh yang pertama tubuh kita harus sehat dulu ya Dan ya. Yes, agree. Kan terus tubuh langsing itu bonus sebenarnya. Karena yang utama itu sehat. Supaya kita bisa lebih lama mendampingi anak-anak kita ya Dan ya. Iya, benar. Bisa, ya kan bisa melihat mereka tumbuh dewasa, nanti sampai menikah, sampai punya anak, kita tetap sehat, ya kan. Nanti kalau aku punya cita-cita, kalau anak-anak udah besar, udah dewasa semua, udah punya kehidupan sendiri, aku pengen, iya, aku ingin masih sehat, supaya aku bisa jalan-jalan. Amin, 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 amin. Bisa jalan-jalan, ya kan. Bahwa intinya kita harus merubah mindset kita untuk hidup sehat. Oke, thank you banget Sid. Thank you buat ceritanya, harapannya apa yang tadi sudah kita bagikan mampu menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana. Sehat-sehat terus, salam buat keluarga ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Teman-teman, sampai ketemu lagi di Rabu Bercerita minggu depan. Oke, bye-bye Sid. Bye-bye teman-teman. Selamat malam.